Hari ini kita adakan kegiatan Iktikaf Pelajar Banjarnegara. Jadi anak-anak dari jenjang SMP, kemudian SMA, sampai mahasiswa se-Banjarnegara kita undang untuk mengikuti kegiatan Iktikaf bermalam di Masjid At-Taqwa Pungkuran Gayam ini selama 3 hari. Mereka ada mendapatkan materi, kemudian juga buka bersama, dan juga tentunya mereka kita ajak untuk banyak membaca Al-Quran. Untuk tahun ini kita diikuti kurang lebih sekitar 9 sekolah dan juga 2 kampus. Kali ini istimewa karena selain kita sudah 7 kali pelaksanaan dan juga kurang lebih sekitar 10 tahun kegiatan iktikaf, kita juga mendukung program dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang diluncurkan oleh Kemendikdasmen ya. Jadi kita ingin agar anak-anak melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu di acara iktikaf ini. Dan ternyata kalau kita kaji memang kegiatan iktikaf ya paling ideal untuk melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mulai dari bangun pagi, kemudian rajin beribadah, kemudian gemar belajar, makan makanan yang bergizi, kemudian rajin berolahraga, kemudian gemar bermasyarakat, dan yang terakhir tidur cepat. Saya pikir 7 kebiasaan hebat itu menjadi sangat indah dirangkai di dalam satu kegiatan, yaitu Iktikaf Pelajar Banjarnegara. Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara memberikan apresiasi kepada kegiatan ini yang kali ke-10, dan mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita di tahun ke depan kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini lebih hebat lagi. Kami menyampaikan bahwa warga di Kampung Pungkuran ini sangat berbangga dan berterima kasih anak-anakku semuanya bisa memakmurkan Masjid At-Taqwa ini dengan kegiatan Iktikaf Pelajar, memberikan warna kepada remaja pemuda Islam di Banjarnegara agar menjadi remaja pemuda Banjarnegara yang maju dan hebat ke depannya. Kita siapkan buka bersama untuk mereka, kemudian di malam hari nanti ada kajian dari ustadz-ustadz yang kita ambilkan dari ormas-ormas Islam yang ada di Banjarnegara, yaitu Syarikat Islam, kemudian Nahdlatul Ulama, dan juga Muhammadiyah. Biasanya nanti setelah mereka sholat tarawih, mereka akan mengikuti kajian keislaman, lalu setelah itu mereka kita minta untuk membaca Quran sebanyak-banyaknya, kurang lebih sampai pukul 10 malam. Lalu nanti pukul 3 pagi kita bangunkan mereka untuk sholat tahajud bersama gitu. Kemudian setelah itu kita makan sahur bersama, lalu ikut sholat subuh, dan juga mereka mengikuti kajian subuh. Nanti siang harinya juga mereka ada kajian-kajian keislaman yang bisa mereka ikuti. Seperti itu terus selama 3 hari, dan harapannya itu bisa membentuk karakter dan juga pribadi mereka untuk membiasakan diri beriktikaf di masjid. Siapa yang mengerti pemuda budi, ajak kita kebutuhan kita sampai kepada Allah. Berani apa? Gimana subuh hari ini? Iya. Siapa di antara kalian yang mau kuliah di luar negeri? Masa-masa yang seperti ini memang sudah tepat dan saatnya memang anak-anak kita ajak iktikaf, terutama adalah di akhir-akhir bulan Ramadan ini, karena pembelajaran dalam usia-usia yang dini itu yang pembelajaran yang insya Allah akan lebih masuk kepada ranah kognitif dan juga spiritual mereka. Berbeda mungkin pemahaman yang sudah dilakukan pada usia-usia yang sudah lebih, ini akan lebih mengena ketika sudah dalam usia-usia anak-anak. Karena itu sangat penting sekali diajarkan kepada mereka
terutama adalah yang masih masa-masa pertumbuhan, apalagi masa-masa di mana godaan hawa nafsu dan masa-masa mencari jati diri di usia muda itu adalah sangat banyak untuk dihadapi, terutama bagaimana kita mengendalikannya di usia-usia ini. Salah satu yang menjadikan seorang semangat belajar itu adalah ketika dia mampu mengetahui potensinya diri. Nah, kita ingin menyadarkan ke generasi-generasi kita supaya mereka itu kedepannya tidak salah langkah. Artinya salah langkah itu dia punya potensi apa, ya tidak kejar gitu loh. Dia punya fokus, ada bidang tertentu yang ia fokuskan sehingga apa? Hasilnya maksimal. Padahal kalau kita lihat fenomena hari ini, ketika anak seumuran SMP, SMA, hampir ya, ini tidak semua, ketika ditanya tentang apa cita-cita kalian, bingung. Berbeda dengan usia anak waktu SD, kan begitu, atau TK. Mereka langsung fokus spontan, oh cita-cita saya ini dan itu. Tapi kalau anak-anak sini harus dimunculkan kesemangatan untuk melihat potensi. Makanya tadi kami sampaikan lebih kepada menyemangati anak, gali potensi masing-masing. Mau untuk bergerak, maka Allah mampukan. Kita tahu bahwa iktikaf ini sudah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara ibadah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perjuangkan atau yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan di 10 hari akhir bulan Ramadan adalah beliau banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Nah, karena Al-Quran inilah kitab yang Allah turunkan kepada beliau, kepada umat beliau, tidak hanya untuk dibaca, tapi dijadikan menjadi pedoman kehidupan umat muslim seluruh dunia. Dengan inilah kemudian kita bisa mengenalkan kepada mereka Islam itu seperti apa, amal soleh itu seperti apa, beribadah yang baik itu seperti apa, dan kegiatan yang seperti inilah mungkin yang harus dilestarikan dan dijaga agar tidak punah untuk generasi yang mendatang. Saya bisa lebih fokus dan lebih khusyuk, terutama dalam amaliyah untuk mengisi waktu itikaf. Di sini diadakan perkumpulan ini, komunitas ini menjadi kemudahan bagi saya dan kenyamanan tersendiri serta kebahagiaan, karena di situ saya bisa mengisi waktu-waktu luang saya dengan mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, kemudian memohon ampunan, dan beberapa fadilah-fadilah keutamaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga lebih banyak peserta lagi yang bisa bergabung, terutama dari wilayah Banjarnegara sendiri ataupun wilayah yang lain. Semoga bisa kedepannya lebih baik lagi dan menambah jumlah anggota-anggota atau peserta yang ingin mengikutinya. 10 tahun tentu bukan waktu yang pendek ya, tapi kita berharap kegiatan ini akan terus-menerus ada, sekalipun mungkin saya sudah tidak ada gitu, dan mungkin kegiatan ini baru akan kita rasakan efeknya 5 ataupun 10 tahun ke depan, ketika anak-anak mungkin baru menyadari kalau iktikaf itu penting bagi dirinya gitu, dan mungkin suatu saat anak-anak kita harapkan juga menjadi calon-calon pemimpin bangsa, dan kita berharap apa yang kita biasakan di iktikaf ini mampu mereka jalankan di bulan-bulan berikutnya, bahkan di kehidupan selanjutnya mereka bisa menjalankan apa yang di dalam iktikaf pelajar ini ditanamkan karakter-karakternya, terutama 7 karakter kebiasaan anak Indonesia hebat itu.